Pria ini namanya Henry Chet. Dia baru saja menyelesaikan tugas militer selama bertahun-tahun di Amerika Serikat dan kembali ke negara asalnya, yaitu Hong Kong. Sekarang Henry sudah pensiun menjadi tentara dan memulai karir barunya sebagai guru di SMA yang bernama Tak Chi Secondary School, tempat dia sekolah dulu. Karena Henry tidak memiliki sertifikasi sebagai seorang pengajar, kepala sekolah Tak Chi hampir saja menolaknya. Tapi Henry menunjukkan surat referensi yang ditandatangani langsung oleh mantan kepala sekolah Tak Chi. Akhirnya Henry diterima menjadi guru di sekolah tersebut. Ia bahkan ditunjuk menjadi wali kelas di salah satu kelas yang berisi murid-murid bermasalah. Di hari pertamanya mengajar, Henry terkejut melihat keadaan kelasnya benar-benar kacau. Tak seperti kelas pada umumnya. Di kelas itu, tidak ada satupun murid yang datang ke sekolah dengan niat ingin belajar. Bahkan saat mau memperkenalkan diri saja, Henry sampai harus bersusah payah. Karena merasa terus diabaikan, dengan terpaksa ia berkeliling menghampiri meja mereka. Henry menyapa sekaligus mengomentari hal-hal yang sedang mereka lakukan. Good morning! Ketika akhirnya ia mendapatkan perhatian dari murid-murid itu, Henry mulai menulis nama sekaligus nomor teleponnya di papan tulis. Tapi seluruh murid justru menertawakannya karena tulisan tangannya jelek. Bahkan seorang murid dengan lancang menyuruh Henry untuk meninggalkan kelas. Sehingga Henry harus menunjukkan sedikit kemampuannya di depan mereka. Welcome to my class! Pada jam istirahat, seorang murid bernama Jack mengajak 4 temannya untuk merokok. Kemudian, tak lama setelah itu, datang segerombolan murid kaya dari tim basket. Mereka selalu merendahkan Jack dan keempat temannya, hanya karena mereka miskin. Setelah itu, Jack berniat melancarkan balasan atas hinaan yang selalu mereka terima. Namun, tanpa Jack sadari, perbuatannya dilihat oleh seorang guru bahasa Inggris bernama Miss Liang. Miss Liang lalu memberinya hukuman untuk menulis kalimat di kertas sebanyak 20 lembar. Keempat temannya yang lain juga ikut mendapatkan hukuman yang sama. Tapi, bukannya nurut, mereka malah mengerjai balik Miss Liang. Besoknya, sekolah ini mendapatkan kunjungan dari Dinas Pendidikan. Mereka datang untuk melakukan peninjauan setelah sekolah tersebut memiliki reputasi terburuk di Hong Kong. Dan dari tahun ke tahun, jumlah murid yang berminat masuk sekolah ini terus berkurang. Ditambah lagi, setiap tahunnya nggak ada satupun murid dari sekolah Tak Chi yang lulus ujian masuk universitas. Maka tidak heran jika Dinas Pendidikan berniat akan menutup permanen sekolah tersebut. Ketika Henry sedang berjalan menuju kelasnya, murid-murid di dalam kelas sudah menyiapkan jebakan untuk menyambutnya. Tapi dengan refleks yang sangat luar biasa, Henry mampu menghindarinya. Setelah itu, ia menghampiri Jack dan memaksa menyerahkan bungkusan rokok yang selalu dibawanya. Henry kemudian memberikan pertanyaan kepada salah satu muridnya yang bernama Gordon. Sebutkan 3 bahan yang terkandung di dalam rokok itu. Gordon pun menjawabnya dengan benar dan Henry langsung memperbolehkannya pulang. Seketika itu, satu kelas menjadi heboh. Mereka semua menuntut untuk ikut dipulangkan juga. Henry lalu meminta perhatian mereka dan ia meletakkan satu persatu batang rokok di atas meja belajar mereka. Tujuannya, Henry ingin menjelaskan tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Namun, jika ia langsung menjelaskan kepada murid-murid ini, sudah pasti mereka tidak akan menganggapnya serius. Jadi, Henry mencoba mengarahkan pembicaraannya kepada murid-murid perokok saja tentang bagaimana tar akan terbentuk di paru-paru. Dengan gaya penjelasan yang asik dan santai, murid-murid ini jadi tertarik memperhatikannya dengan serius. Setelah selesai, Henry meminta mereka mengembalikan batang-batang rokok yang ia letakkan tadi. Saat jam istirahat di kantin sekolah, giliran anak-anak basket yang membalas perbuatan Jack dan kelompoknya. Jalan kekerasan pun tak bisa dihindari. Namun yang disayangkan, keributan itu berujung dengan dikeluarkannya Jack beserta keempat temannya dari sekolah. Jack merasa keputusan kepala sekolah ini tidak adil. Kenapa hanya mereka berlima saja yang dikeluarkan? Sedangkan anak-anak dari tim basket yang selalu menghina keadaan ekonomi mereka tidak mendapat hukuman sama sekali. Setelah Henry berhasil meyakinkan kepala sekolah, kelima anak ini pun mendapatkan kesempatan terakhir untuk merubah sikap. Namun, Jack yang sudah terlanjur kecewa memilih untuk tidak mengambil kesempatan itu.
Henry lalu mencoba mencari tahu tentang latar belakang kelima anak didiknya tersebut. Dimulai dari Gordon, ia adalah seorang putra imigran asal Pakistan yang selalu mendapat diskriminasi ras. Ia memiliki cita-cita menjadi seorang musisi. Selanjutnya, murid tomboy yang bernama Gladys. Sejak lahir, anak ini sudah mengecewakan ayahnya karena sang ayah sangat menginginkan anak laki-laki. Meski Gladys berusaha mendapatkan simpati dari sang ayah dengan cara merubah penampilannya seperti anak laki-laki, tapi ayahnya tetap tidak peduli padanya. Terlebih lagi saat Gladys memiliki adik laki-laki yang lebih disayangi oleh ayahnya. Lalu, saudara kembar yang bernama Bruce dan Chris. Ketika keduanya masih kecil, ibu mereka melarikan diri bersama pria lain yang lebih kaya dari ayahnya. Dan sejak saat itu, ayah mereka berubah menjadi seorang alkoholik. Dari kecil, Bruce terpaksa bekerja keras agar dapat menghasilkan uang untuk keluarga mereka. Sementara Chris jadi terobsesi dengan video game hanya untuk bisa lari dari kenyataan. Sayangnya, Henry tidak dapat menemukan informasi apapun tentang latar belakang keluarga Jack. Sebenarnya, Jack sendiri bekerja sebagai waiters di sebuah restoran pada malam hari. Malam itu, datang seorang pengunjung bernama Tuan Luo. Dia adalah seorang pebisnis sekaligus pemilik sebuah arena tarung bebas di kota Hong Kong. Di sana, Tuan Luo bersama rekan bisnisnya membicarakan mengenai sekolah taksi yang akan ditutup oleh Departemen Pendidikan. Dan rencananya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalankan bisnisnya. Ketika keadaan lengah, Jack diam-diam mengambil korek api emas milik Tuan Luo. Tetapi dia ketahuan, lalu anak buah Tuan Luo menghajarnya habis-habisan. Dan ditemukan kartu identitas milik Jack yang berstatus seorang pelajar. Tuan Luo memberinya sejumlah uang serta menawarkan pekerjaan yang menarik untuknya. Di tempat lainnya, Henry mengunjungi rumah Gordon. Saat itu Gordon sedang melarikan diri dari kejaran preman karena ia telah mencuri sebuah tiket konser yang tak lain milik ayahnya sendiri. Henry mencoba menyelesaikan permasalahan. Setelah itu, ia mengajak Gordon ke pinggir jembatan untuk memberinya motivasi tentang cita-cita Gordon. Sekaligus mengajarkannya tentang bagaimana cara memiliki mental seorang musisi di atas panggung. Sementara itu, malamnya di rumah Bruce dan Chris, ayah mereka baru saja pulang terlambat seperti biasanya. Lalu membuka kulkas dan melihat stok bir habis. Ia menyuruh salah satu dari kedua anaknya untuk keluar membeli bir. Tapi mereka menolak. Ayahnya pun jadi sangat marah dan mengancam akan mengusir mereka dari rumah. Keesokan harinya, Henry datang menemui ayah mereka. Lalu ngobrol tentang bahaya minuman keras dan menyarankan untuk berhenti mengkonsumsinya. Mungkin dengan begitu dapat mengembalikan hubungan harmonis bersama kedua anaknya. Sementara itu di rumah Gladys, ayahnya membelikan perlengkapan make up dan memintanya untuk berdandan layaknya seorang gadis. Namun, Gladys yang sudah muak dan kesal, lalu menyelinap keluar dengan membawa mobil ayahnya. Tak jauh ia mengemudi, Henry datang dan menghentikannya. Lalu menasehatinya serta melarang gadis mengemudi karena ia belum memiliki SIM. Henry lalu membawanya ke sirkuit go-kart, di mana tanpa Gladys sadari, Henry juga mengundang ayahnya dan mereka berdua pun balapan. Sayangnya, mobil go-kart Gladys mengalami kecelakaan. Untungnya, Gladys masih sempat menyelamatkan diri. Hanya saja, ayahnya jadi merasa bersalah dan terus menangis karena mengira sudah kehilangan putrinya. Dari situ, Gladys memahami akan satu hal, bahwa sebenarnya Gladys begitu berharga bagi ayahnya. Keesokan harinya, Henry membawa seluruh murid didiknya, termasuk Bruce dan Chris, dalam program studi di pusat rehabilitasi. Di sana mereka sudah ditunggu oleh seorang mantan pecandu alkohol berat yang sedang menjalani proses rehab. Ternyata orang yang menunggu mereka adalah ayah Bruce dan Chris. Dalam sesi wawancara, salah seorang murid menanyakan bagaimana awalnya si bapak bisa menjadi pecandu alkohol. Si bapak lantas menceritakan kalau hal itu bermula karena istrinya yang sangat dia cintai pergi meninggalkannya. Dari situ, ia mengalami titik terendah dalam hidupnya. Sampai merubahnya menjadi seorang pemabuk dan membuatnya lupa bahwa dia masih memiliki tanggung jawab sebagai seorang ayah. Dia mengaku menyesal dan meminta maaf kepada kedua anaknya. Di tempat lain, Jack akhirnya menerima tawaran kerja dari Tuan Luo. Tugas pertamanya Jack
disuruh memasukkan obat bius ke dalam minuman salah satu petarung. Tentu petarung itu bukan berasal dari arena latihan Tuan Luo. Meski awalnya Jack ragu, tapi karena ia dijanjikan banyak uang, jadi ia menerima tawarannya. Keesokan harinya, Henry mendatangi rumah Jack. Di rumah itu, Jack tinggal hanya bersama neneknya, yang mana kedua orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan waktu Jack masih kecil. Meskipun si nenek tidak tahu kehidupan cucunya di luar sana, tapi baginya Jack adalah anak yang baik. Kemarin, Jack bilang pada neneknya, kalau saat ini dirinya ikut kerja sampingan dengan seseorang di tempat latihan tinju. Mendengar itu, Henry punya firasat yang mencurigakan. Ditambah lagi, ia juga menemukan obat bius di dekat poster pertandingan MMA. Malamnya, Jack melakukan tugasnya, tapi ternyata aksinya ketahuan oleh seorang penjaga. Jack dibuat babak belur dan dikunci di dalam loker. Beberapa saat kemudian, Henry datang mencarinya. Ia bertanya kepada para petarung, apakah mereka melihat keberadaan bocah SMA di tempat ini. Namun dengan tatapan sinis, orang-orang itu meminta Henry untuk pulang. Sebelum meninggalkan tempat itu, Jack dari dalam loker berontak minta tolong dan membuat Henry langsung melancarkan serangan. Bahkan, petarung terbaik arena yang seharusnya bertanding dalam beberapa saat lagi bisa dikalahkan Henry. Call an ambulance! Setelah itu, Jack mencoba mengungkapkan kebenaran tentang siapa Tuan Luo kepada polisi. Tapi Tuan Luo terus berkelit sampai akhirnya ia dapat lolos dari penahanan. Setelah mendapatkan perawatan atas luka-lukanya, Henry lalu mengantar Jack pulang. Dalam perjalanan, Jack melihat neneknya sedang bekerja cukup keras mendorong gerobak. Dan di situ ia berpikir untuk kembali ke sekolah dan belajar dengan giat demi bisa meringankan beban neneknya. Sementara itu, atas kejadian tadi malam, keributan yang melibatkan guru SMA Takci menjadi viral. Kini murid-murid SMA Takci menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Henry, serta mengidolakannya. Dalam momen kelas balik puluhan tahun sebelumnya, menunjukkan kisah Henry saat masih menjadi pelajar di sekolah Takci. Dulu ia lebih nakal dari mereka, dan bahkan merupakan seorang murid yang paling sulit diatur. Saking nakalnya, Henry sampai dipindahkan sekolah ke Amerika. Beberapa tahun kemudian, Henry memilih masuk menjadi tentara perang. Awalnya dia mengira perang bisa membawa perdamaian. Ternyata dia salah. Ia lalu mencoba menemukan sendiri tentang makna perdamaian dengan melakukan perjalanan keliling dunia. Suatu ketika, ia mengamati burung elang dan mengingat cara hidup seekor elang bahwa sejauh-jauhnya elang terbang, ia akan kembali lagi ke tempat asalnya untuk mengembangbiakan generasi baru. Akhirnya Henry memutuskan kembali pulang ke Hong Kong. Ia menemui mantan kepala sekolahnya dulu, dan bapak inilah yang memberinya referensi untuk mengajar di sekolah Takci. Sejak Henry menjadi guru idola di sekolah, murid-murid jadi lebih giat untuk belajar. Kini semuanya menyambut antusias ujian masuk perguruan tinggi yang sebentar lagi akan tiba. Tapi tidak demikian halnya dengan Chris. Ia merasa kesulitan untuk fokus belajar akibat terlalu sering bermain game. Maka dari itu, tak heran jika ia mendapatkan nilai pra-ujian paling buruk dari semua murid. Henry melakukan langkah pendekatan untuk membantunya belajar. Akan tetapi, Chris sudah terlanjur depresi. Ia merasa dirinya paling bodoh. Sampai-sampai bocah ini nekat melakukan percobaan bunuh diri. Beruntung, nyawanya masih terselamatkan. Namun media yang meliput kejadian ini melebih-lebihkan beritanya. Akhirnya banyak dari orang tua murid melakukan protes ke sekolah Takci. Mereka menginginkan anak-anaknya pindah ke sekolah lain. Sebagai wali kelas Chris, Henry menjadi orang yang paling disalahkan oleh dinas pendidikan. Kelayakannya sebagai seorang guru, serta cara mengajarnya yang tidak sesuai kurikulum pun dipermasalahkan. Akhirnya dinas pendidikan memutuskan untuk mencabut izin mengajarnya. Atau dengan kata lain, Henry dipecat dari sekolah Takci.
Sejak hari itu, murid-murid kelas 3 SMA Takci sepakat untuk belajar 2 kali lebih giat dari biasanya. Mereka melakukan itu untuk membuktikan kepada dinas pendidikan bahwa mereka telah salah memecat guru yang baik. Dan juga jika nantinya nilai murid-murid tahun ini bisa meningkat, maka bisa saja sekolah Takci tidak akan jadi ditutup. Kabar ini pun didengar oleh Tuan Luo. Dirinya terancam tidak akan bisa menjalankan bisnisnya jika sekolah Takci tidak jadi ditutup. Akhirnya, tiba di hari ujian. Sebelum ujian dilaksanakan, murid-murid mendapatkan WA kalau Henry akan menemui mereka di sekolah. Mereka pun berkumpul. Namun ternyata itu adalah tipuan yang dibuat Tuan Luo agar murid-murid ini tidak bisa mengikuti ujian. Namun siapa sangka kalau ternyata Henry juga ikut datang ke sekolah dan menjadi penyelamat bagi mereka. 学校不准抽烟。大哥，怎么了？你们大家都没事吧？小心后面！现在教你们最后一课防身术。好。你们不考试了，走啊！走，快走！跟上，快！ Saat duel 1 lawan 1 dengan Luo, di sini pun terungkap kalau sebenarnya Tuan Luo adalah teman sekelas Henry yang dulu tangannya pernah ia patahkan ketika keduanya terlibat perkelahian. Kejadian itu pun mengubur mimpi Tuan Luo yang pernah bercita-cita menjadi seorang pianis. Sebenarnya Henry terus kepikiran dengan apa yang akan terjadi dan sampai hari ini ia masih merasa berhutang 1 permohonan maaf pada Luo. Sebagai hukuman atas rasa bersalahnya, tanpa ragu ia menusuk kakinya sendiri, lalu menyampaikan kata maaf pada Luo. Di tempat lainnya, semua murid SMA Takci akhirnya bisa ikut ujian tepat waktu. Atas usaha dan kerja keras mereka dalam belajar, akhirnya semua murid lulus ujian. Pencapaian ini membuat dinas pendidikan tidak jadi menutup sekolah Takci. Mereka juga meminta Henry untuk kembali mengajar. Di sisi lain, kondisi Chris semakin membaik. Dia berjanji pada ayah dan saudara kembarnya untuk lebih giat belajar demi mengikuti ujian tahun depan. Sementara itu, Tuan Luo kembali meneruskan hobi lamanya yang dulu sempat ia tinggalkan. Ia mulai bermain piano lagi, meskipun harus banyak berlatih untuk bisa menjadi sehebat dulu. Dan film pun selesai.